Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you again in this nice occasion. In this occasion, we are going to learn about continuous tenses. Kita akan belajar tentang tenses continuous pada 3 waktu sekaligus, yakni present, past, and future. But before starting our detailed material, sebelum kita mulai materinya secara detail, let's pray first. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas shalihin. Amin ya rabbal alamin. Well, in this first part we are going to discuss about continuous tenses in at glance. Jadi secara sekilas saja, jadi nanti detailnya kita lanjutkan di part-part selanjutnya. Oke, langsung saja. Apa itu continuous tense? Jadi continuous itu ada yang menyebutkan progresif, itu sedang terjadi. Jadi kalimat yang menggunakan tenses continuous berarti itu menunjukkan sedang terjadi. Dan apa ciri-cirinya? Ini yang perlu diingat. Jadi ciri-cirinya ada ditandai dengan adanya to be dalam kalimat tersebut dan penambahan ing. Jadi to be dan ing itu ciri utama dari continuous tense. Nah, sedangkan nanti ada perubahan-perubahannya kita bahas sesuai dengan waktunya. Nah, kita kenal dulu, kita ulas dulu, kita ulang dulu konsep waktu. Dalam bahasa Inggris itu ada 3. Jadi ada present, ini sekarang saya tandai 1, nanti bisa dilihat di video sebelumnya, dicek di deskripsi bawah, nanti ada linknya biar lebih paham lagi sebelum melihat video ini selanjutnya. Dasar-dasarnya ada. Jadi present bentuk 1, terus past itu masa lampau, nanti ciri-cirinya bentuk kedua, dan ada future itu yang akan datang, ditandai dengan will. Dengan will. Nah, ini perlu konsep dasar ini perlu diingat-ingat nanti untuk biar tidak bingung membahas konsep-konsep selanjutnya. Jadi ada present, past, future, will. Ini diingat-ingat. Oke. Dan continuous nanti yang akan kita bahas juga ada di present, past, future, sedang, sekarang, kemarin, masa lalu, dan masa yang akan datang. Oke, ini kalau di video sebelumnya juga ada, jadi ada present, past, future, nanti kita gabung jadi present continuous, past continuous, and future continuous. 3 langsung kita bahas nanti. Oke, ciri-cirinya ini ingat-ingat, present 1, past 2, future will, dan continuous adalah to be verb ing. Itu saja sebenarnya sudah bisa menjadi dasar untuk menghafalkannya. Sebelum kita membahas lebih detail, alangkah baiknya apa sih perbedaan dari 3 tenses antara present continuous, past continuous, dan future continuous. Penggunaannya saja. Jadi penggunaannya berdasarkan namanya tadi, kalau present continuous berarti sedang terjadi sekarang. Jadi contohnya saya sedang berbicara, ini berarti pakai present continuous. Jadi to express continued or ongoing action at present time, it expresses an action which is in progress at the time of speaking. Jadi ketika ngomong seperti ini itu sedang terjadi. Jadi mulainya dari tadi dan akan terjadi selanjutnya, itu yang namanya sedang terjadi, itu present continuous. Nah, terus kalau past continuous, untuk past continuous bagaimana? Ya sama sebenarnya, sedang terjadi tetapi tidak sekarang. Jadi tidak ketika saya ngomong ini, misalkan saya cerita kemarin itu saya sedang mandi ketika teman saya telepon. Nah, sedang mandi kemarin, nah, tapi kan sedang mandi ketika teman saya telepon, ada kegiatan yang menyela kemarin, nah itu saya sedang mandi. Berarti kan mandinya sebelum teman saya telepon, dan ketika teman saya telepon, dan mungkin akan berlanjut setelah teman saya telepon tadi. Itu namanya suatu aksi sedang berlangsung selama waktu tertentu pada waktu lampau, tetapi aksi itu dimulai sebelumnya. Jadi itu sebuah cerita, tapi sedangnya
lampau, itu digunakan nanti untuk cerita. Terus untuk future juga sedang, sama sebenarnya, sedang tetapi di masa yang akan datang. Nanti kita bahas secara detail kok bisa sedang yang akan datang. Oke, itu aja, yang penting tahu konsepnya, perbedaannya. Jadi kalau akan datang bisa untuk rencana atau menebak kejadian, kalau yang pas masa lampau untuk menceritakan. Tapi kalau yang present, sedang terjadi sekarang, yang sedang ngomong, misalkan you are watching YouTube, berarti kamu sedang menonton YouTube sekarang, itu pakai present continuous. Ya, lanjut. Nah, sebelum dilanjutkan juga perlu diingat ada dua jenis kalimat. Nah, kalimat ini di sini ada kalimat verbal and nominal. Contohnya coba dilihat di video sebelumnya juga ada. Jadi verbal, dalam kalimat itu ada kata kerjanya. Contohnya I am waiting for you, saya sedang menunggu kamu. Wait, dari kata wait, waiting, saya sedang menunggu kamu, I am waiting. Ini contoh yang verbal. Contoh yang nominal, yang enggak ada kata kerjanya, misalnya I am being at home, saya sedang di rumah. Nah, enggak ada kata kerjanya. Kalau di sini ada kata kerjanya wait, menunggu, di sini sedang di rumah langsung kata keterangan di rumah. Jadi tapi sedang, jadi begini. Ini ada dua, nanti kita bahas satu persatu. Oke, selanjutnya juga perlu, sebelum membahas lebih detail, ada perubahan bentuk pada continuous tense. Jadi tadi kalau ada penambahan ing, kalau verb berarti verb bentuk satu ditambahi ing. Jadi dari watch jadi watching, do jadi doing. Oh sorry, ini salah ketik ya, doing. Oke, terus selanjutnya karena tadi ciri-cirinya to be dan tambahan ing, jadi kita harus tahu perubahan to be juga. Jadi, to be itu apa saja? To be yang kita kenal adalah is, am, are. Itu sebenarnya to be bentuk pertama. To be bentuk pertama yang digunakan pada present continuous saja. Sedangkan nanti kalau ketika past kita menggunakan to be bentuk kedua, yakni was sama were. Oke, yang been bentuk ketiga tidak kita pakai, ya ini untuk perfect. Oke, jadi yang ini saja. Dan yang satu lagi adalah nanti be sendiri itu. Jadi to be itu ada is, am, are, was, were, been, ada be. Be itu kenapa pakai be? Pakai be ini ketika dalam kalimat itu ada model auxiliary-nya, ada will, can, should. Nah kebetulan nanti ketika future kan pakai will, makanya pakai will be. Kalau be nanti berubah ditambah ing jadi being gitu. Contoh sebelumnya tadi. Oke, selanjutnya nah kita mulai membahas, kita mulai dari present continuous. Tadi present continuous berarti sedang terjadi sekarang ketika ngomong. Nah, untuk rumusnya ini bisa dilihat seperti ini, ada di kalimat positif, kalimat negatif, pertanyaan. Sebenarnya gampang. Kalau sudah tadi apa? To be, verb, ing. Berarti kalau di sini to be, being, selain kata kerja. Kita lebih jelasnya nanti pada kalimat ya. Oke. Jadi kalau ciri-cirinya, kalau negatif ada not-nya, ditambahin not, setelah to be sama, setelah to be tambahin not. Kalau pertanyaan, to be-nya ditaruh di depan sebelum subjek. Lainnya tetap ya. Oke. Karena kita present berarti to be-nya menggunakan yang bentuk pertama ini is, am, are. Ini mengingatkan lagi pasangan-pasangannya, jangan sampai lupa ya. Kalau I am, he, she, it, is, you, we, they, are. Jadi yang ini tidak dipakai karena present bentuk pertama. Jadi ciri-cirinya nanti to be, verb, ing, to be-nya pakai yang bentuk pertama, dan verb ing-nya kalau verb ing, kalau verb, kalau tidak verb yang diingkan apa? Yang diingkan adalah tambah lagi being tadi. I am being at home tadi. I am being at home. Nah, ini ada verb. Ingat-ingat ya, ini dalam rumus-rumus nanti akan muncul. Kalau verb itu kata kerja, and noun kata benda, adjective adjektif kata sifat, adverb itu kata keterangan. Kata keterangan banyak, ada kata keterangan tempat. Contohnya at home, terus
kata keterangan waktu, misalkan at 7 o'clock, jam 7, dan seterusnya. Banyak tadi kata keterangan pokoknya selain kata kerja, berarti itu nanti kan masuk nominal. Jadi kalau nggak ada verbnya berarti masuknya, kalau nggak noun, adjektif, adverb, itu pakai yang sebelah sini. Oke, ini rumus dasarnya seperti ini. Kita lihat sebagai contoh dalam kalimat. Misalkan ini yang verbal itu ada kata kerjanya. Di sini saya pakai watch. Jadi kata watch, menonton. Jadi you are watching YouTube. Kamu sedang menonton YouTube. Nah, kalau negatif berarti tinggal nambahin setelah to be ini not. Berarti you are not watching TV. Kamu tidak sedang menonton TV. Kalau pertanyaan, to be-nya saja diletakkan di sebelum subjek. Are you watching TV? Apakah kamu sedang menonton TV? Nah, itu contoh dalam kalimat yang verbal, ada kata kerjanya watch di sini ya. Sedangkan kalau yang tidak ada kata kerjanya, contohnya simple present, present continuous, ada he is being at home. Dia sedang di rumah. Nah, sedangnya ditunjukkan dengan being, ini tadi penambahan being. Jadi sebenarnya ini being ini pengganti dari watching tadi, jadi be tambah ing, being. Nah, kalau nggak ada kata kerjanya ya be-nya ditambah ing, being. Jadi to be-nya double, yang to be pertama ini is MR-nya, terus yang selanjutnya being yang menunjukkan sedangnya. Contoh dalam kalimat negatifnya tinggal tambah not setelah to be yang pertama. He is not being at school. Dia tidak sedang di sekolah. Terus is he being at market? Dibalik saja, sama teorinya. Kalau pertanyaan dibalik to be-nya di depan. Apakah dia sedang di pasar? Nah, itu contoh present continuous dalam sebuah kalimat, baik verbal atau nominal. Selanjutnya kita bahas tentang past ya, past. Ini kita belum membahas tentang detailnya nanti penggunaannya. Kita pastikan dulu bagaimana cara menganalisa rumusnya biar nanti mudah tinggal memakai dalam penggunaannya gitu ya. Jadi past, tadi past ciri-cirinya bentuk kedua, berarti sebenarnya sama, to be, ing. Nah, kalau verb tambah ing, kalau nggak ada verbnya berarti pakai being gitu. Yang membedakan apa? Yang membedakan hanya to be-nya saja. Kalau to be, kalau past berarti to be-nya bentuk kedua. Jadi bukan yang present ini tadi is MR, berarti yang kita pakai yang bentuk kedua was, were. Jadi kalau M sama is itu penggantinya was, kalau are jadi were. Nah, ini pasangannya, tetap pasangan. I was, he was, she was, you were. Nah, ini tetap semuanya ya. Kalau nominal pakai being, setelah to be, being. Kalau di verbal ya verbnya yang ditambahi ing gitu ya. Oke, kita lihat biar lebih jelas dalam sebuah kalimat ini. Ini contoh past continuous. You were watching YouTube. Kamu sedang nonton YouTube, tapi tidak sekarang ya. Were ini berarti menunjukkan past. You were not watching TV. Were you? Sama. Gampang tuh, gampang. Sebenarnya tinggal diganti to be-nya saja sudah menjadi past. Ini juga seperti itu. He awalnya tadi is jadi was. He was being at home. He was not being at school. Was he being at market? Sama. Yang membedakan hanya to be-nya. Kalau past bentuk kedua, tinggal ingat past bentuk kedua was sama were. Terus kalau future bagaimana? Future tadi karena future ciri-cirinya ada will, ada will begini ya, w, bukan tiga ini, will berarti memakai will be, will be karena ciri-cirinya tadi harus ada to be-nya, to be-nya ya be ini karena will be pakai be, bukan SMR, bukan was were, jadi will be, ingat, jadi will be pakai will be. Jadi kalau sentence dalam verbalnya she will be verb ing. Nah, ini perbedaannya nanti. Ingat penambahan not itu setelah yang ini kata yang kedua. Setelah subjek will not, bukan she will be not. Jadi she will not be verb ing.
Nah, terus yang dibalik juga sama, kata bantu yang setelah subjek ya di will. Kalau tadi kan to be-nya, sekarang ada will, berarti yang dibalik will-nya. Ini sama, tapi ini jarang dipakai ya, jarang dipakai. Jadi kita skip saja, fokus pada sini verbal sentence. Jadi ini ya, pakai I will be. Nah, lebih jelasnya kita lihat dalam kalimat. Jadi saya hilangkan yang nominal karena jarang dipakai. Jadi verbal sentence-nya begini, I will be waiting for you. Saya akan sedang menunggu kamu. Nah, kalau diartikan dalam bahasa Indonesia ya agak sedikit aneh. Nah, tapi nanti kita bahas bagaimana penggunaannya biar tidak aneh di part setelahnya ini ya. Yang penting dalam bagian ini kalian bisa memahami dulu, otak-atik rumusnya dulu, jadi tidak bingung. Jadi yang diganti sebenarnya hanya to be-nya. Jadi kalau present continuous tadi to be bentuk pertama, past bentuknya kedua was were. Kalau future pakai will be ya, ini will be. Will not be waiting. She will not be waiting for you. Dia tidak akan sedang menunggu kamu. Will she be waiting for you? Nah, sama teorinya kalau pertanyaan juga dibalik di depan will-nya. Itu saja. Oke. Itu jadi dasar yang perlu diingat sebelum kita bahas lebih dalam lagi. Jadi present continuous tadi apa? To be-nya bentuk pertama is-mr dan ada ing-nya. Nah, kalau verbal verb-nya yang diingkan, kata kerjanya ditambah ing, watch, watching. Kalau tidak verb berarti tambah being apa? Being at home, being di mana? Ada keterangan. Kalau pas to be-nya bentuk kedua was sama were. Tetap ing, jadi to be ing, tetap itu ciri-cirinya. Jadi kalau future will be ing, ini ciri-ciri yang harus diingat sebelum kita bahas nanti biar tidak ruwet ya. Terus dalam menegatifkan kalimat itu teorinya juga sama, tinggal ditambahi not, tinggal ditambahi not-nya. Not-nya ini ditaruh di mana? Setelah kata yang berada setelah subjek kalimat. Setelah subjek kalimat. Jadi kita kembali ke sini. Kalau di sini setelah subjeknya he, she, ini ada will, berarti setelahnya will. Ada kalimat sebelumnya, ada pas. Kalau di sini ada were, berarti ya setelahnya were. Itu tadi yang dimaksud adalah ini, tambahin not setelah kata yang berada setelah subjek kalimat. Terus kalimat pertanyaan sama semuanya. Jadi kalimat pertanyaan tempatkan kata yang berada setelah subjek tadi. Ini yang dimaksud tadi. Ada will, ada is, mr, was, were. Itu ditaruh di depan. Jadi ketika kalimat negatif tadi toh ditaruh di paling depan, itu sudah menjadi kalimat pertanyaan ya atau tidak, apakah, akankah, seperti itu. Ya, itu saja untuk kali ini. Semoga tidak bingung. Nanti kita lanjutkan pembahasan lebih detail satu persatu penggunaannya dalam kalimat. Oke. Before ending this session, let's pray first. See you in the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni istaudi'uka ma 'allamtanihi fardudhu ilayya 'inda hajati wa la tansanihi ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.